Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wala Anggraini dengan NIM 2101 7087 dari Prodi Sastra Indonesia dan Kependidikan, jurusan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu ada 3 macam. Yang pertama, hakikat bahasa dan ilmu bahasa. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu bahasa atau disebut juga dengan linguistik. Yang ketiga, objek kajian linguistik. Untuk yang pertama, hakikat bahasa dan ilmu bahasa. Untuk memahami hakikat bahasa, setidaknya ada 12 rincian yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Kita sering mendengar kata bahasa dan kita sering menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun, tahukah kita apa yang maksud dengan bahasa itu? Apakah kata atau ucapan yang keluar dari mulut seseorang yang digunakan untuk berkomunikasi? Pengertian tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, karena bahasa tersebut tidak selalu berbentuk dengan kata-kata. Bahasa bisa berbentuk dengan lambang, bahasa bisa berbentuk gerak-gerik dan sebagainya. Lalu untuk memahami bahasa secara keseluruhan, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Sistem yaitu cara atau aturan. Dalam hal keilmuan, sistem diartikan sebagai susunan sesuatu yang teratur sehingga susunan tersebut memiliki makna yang dapat dimengerti oleh orang lain. Sistem bahasa terdiri dari susunan dengan pola tertentu yang membentuk suatu kesatuan. Contohnya, ada 2 kalimat yang satu benar dan yang satu salah. Yang pertama, kucing itu melompat ke meja. Yang kedua, kucing melompat itu meja ke. Dari kedua contoh kalimat ini, kita dapat memahami bahwa kalimat yang pertama itu benar dan bisa kita pahami karena memiliki pola yang teratur dan sistematis. Untuk kalimat yang kedua itu kucing melompat itu meja ke. Dari susunannya, kita dapat menilai bahwa pola dari kalimat ini tidak benar sehingga tidak bisa menghasilkan suatu pengertian yang bisa kita pahami. Itulah gunanya bahasa yang disebut sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Sering kita mendengar kata lambang. Orang sering mengartikan lambang itu sama dengan tanda. Namun hal itu berbeda. Lambang adalah tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam kajiannya, lambang dikaji dalam 2 bentuk ilmu. Yang pertama, ilmu semiotika, dan yang kedua, ilmu semiologi. Dalam satuan bahasa, lambang ini sangat berarti karena dengan adanya lambang tertentu, kita dapat memahami sesuatu tanpa harus mendengar atau berbicara dengan orang lain. Contohnya, lambang negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan lambang bendera yaitu merah putih. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Apakah sesuatu yang kita keluarkan? Mungkin saja, namun bunyi di sini yaitu sesuatu yang didengar oleh telinga. Bisa saja suara orang berbicara, suara gesekan dari benda, suara anjing menggonggong, suara ayam berkokok, dan yang semua hal yang menghasilkan suara itu adalah bunyi. Sedangkan bunyi pada bahasa diartikan sebagai bunyi yang keluar dari alat ucap manusia. Nah, di sini bunyi-bunyi seperti bunyi ayam berkokok tadi itu tidak disebut dengan bahasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengerti tentang apa yang dikatakan oleh ayam tersebut, sehingga kata-kata bunyi yang keluar dari mulut bunyi yang dikeluarkan oleh ayam tersebut tidak disebut dengan bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Ya, tentu saja bahasa itu bermakna karena
kata-kata yang diucapkan oleh alat ucap manusia itu pasti memiliki makna jika pola kalimat yang digunakan itu benar, sesuai dengan aturan dan sistematis. Yang kelima, bahasa itu arbiter. Apa yang maksud dengan arbiter? Arbiter sendiri memiliki makna yaitu tidak ada hubungan wajib antara sesuatu dengan makna yang ingin disampaikan. Misalnya antara lambang bendera kuning tidak mesti lambang bendera kuning ini melambangkan suatu hal kesedihan, duka cita. Biasanya orang memahami bahwa jika ada bendera kuning itu pertanda ada yang meninggal di daerah tersebut. Tidak selamanya begitu. Karena dalam sesuatu hal, misalnya dalam pertandingan bola, bendera kuning dinyatakan dengan offside, dan dalam pertandingan MotoGP, bendera kuning dinyatakan untuk berhati-hati untuk kemudian mendengarkan aba-aba yang selanjutnya. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa itu arbiter. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Yaitu konvensional di sini yaitu bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat itu dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Bahasa yang tidak mematuhi, bahasa yang tidak dipatuhi oleh masyarakat tidak disebut dengan konvensional. Yang ketujuh itu bahasa itu produktif. Produktif ya berasal dari kata produksi, yaitu produksi menghasilkan. Nah, di sini bahasa pasti menghasilkan sesuatu. Misalnya kita berbicara kepada orang lain, nah dalam pembicaraan yang kita katakan, orang lain akan menghasilkan kesimpulan di kepalanya mengenai sesuatu yang kita ucapkan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahasa itu produktif, dan contoh-contoh yang lainnya di belakang. Kemudian bahasa itu dinamis. Dinamis, kita mengenal kata dinamis. Dinamis ini berarti bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dalam bahasa manusia purba, kita kan tidak mengetahui bahasa manusia purba itu seperti apa. Nah, dalam perkembangan bahasa purba ini memiliki tahapan-tahapan perubahan yang untuk sampai pada kita saat sekarang ini, bahasa manusia purba itu tidak ada lagi karena sudah mengikuti perkembangan zaman. Bahasa bisa berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dan kemudian bahasa itu bervariasi. Bahasa bervariasi yaitu beraneka ragam. Antara bahasa, misalnya ada bahasa orang Minang berbeda dengan bahasa orang Jawa, berbeda dengan bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa itu manusiawi. Bahasa ini yang dimaksud dengan manusiawi yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia, diproduksi oleh manusia, tidak diproduksi oleh selain manusia. Misalnya kata-kata yang keluar dari binatang itu tidak disebut dengan kata bahasa yang bersifat manusiawi karena manusia tidak memahami apa yang diucapkan oleh binatang tersebut. Kemudian hakikat ilmu bahasa. Ilmu bahasa disebut dengan linguistik. Linguistik yaitu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik sendiri dibedakan beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan struktur internal berdasarkan objek kajiannya, linguistik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum ini membahas kaidah bahasa secara umum atau universal. Misalnya, dalam keseluruhan bahasa memiliki gramatikal dan susunan-susunan tertentu. Nah, hal semacam ini dikaji dalam linguistik umum. Kemudian linguistik bersifat khusus yaitu mengkaji bahasa-bahasa yang bersifat khusus. Misalnya kajian bahasa Indonesia, kemudian dibedakan lagi kajian bahasa Inggris, kemudian dibedakan lagi misalnya yang lebih kecilnya kajian bahasa Minangkabau, bahasa Jawa, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan bahasa pada masa tertentu.
bahasa dibedakan, linguistik dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama sinkronik, yaitu masa kajian ilmu bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia pada tahun 20-an. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia pada masa sekarang. Terus untuk linguistik diakronik ini kajian bahasa tidak terbatas. Misalnya dari awal kelahiran ilmu bahasa ini sampai pada sekarang ini. Nah, kemudian berdasarkan struktur internal bahasa tertentu, linguistik dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro ini memiliki mengkaji struktur internal bahasa tertentu. Linguistik mikro itu ada subsistemnya. Yang pertama fonologi, yaitu membahas ciri-ciri bahasa, kemudian cara terjadinya bahasa itu, lalu fungsi bahasa. Kemudian morfologi ini mengkaji struktur kata, kemudian bagian-bagiannya, dan yang terakhir cara pembentukan kata. Lalu sintaksis ini membahas tentang satuan kata, kalimat, dan sebagainya. Kemudian juga membahas hubungan dari satuan-satuan kata tersebut. Lalu semantik ini membahas makna bahasa. Dan yang terakhir leksikologi, yaitu membahas kosakata dan aspek-aspeknya. Lalu untuk apa kita mempelajari linguistik ini? Yang pertama, agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian bisa bekerja sama. Lalu dengan berbicara, memahami linguistik dengan baik, orang bisa berpikir, oh ini maksud yang dikatakan oleh orang ini begini. Lalu kemudian dalam penyimpulan tersebut, orang kemudian bisa bersikap. Bagaimana ia bersikap setelah mendengar kata-kata yang keluar dari pembicaraan. Lalu agar dapat memahami bahasa secara baik, tentu saja saat kita mempelajari bahasa, kita akan memahami bahasa itu secara baik. Lalu agar bisa menerangkan sesuatu dengan bahasa yang baik, ini telah kita pahami bersama. Walaupun seseorang memiliki kecerdasan di atas rata-rata misalnya, namun bahasa yang dikeluarkannya untuk menerangkan apa yang ada dalam pikirannya itu tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, untuk apa kecerdasan ini? Namun ia tidak bisa mengutarakan kepada orang lain. Kan sangat disayangkan kondisi seperti ini karena tidak baiknya struktur bahasa yang ada pada orang tersebut. Nah, disinilah linguistik perlu dipelajari. Lalu objek kajian linguistik ini yang pertama, linguistik mengkaji persoalan-persoalan dalam masyarakat yang berkaitan dengan pemakaian bahasa. Misalnya, ujaran kebencian saat bermedsos, penggunaan bahasa untuk kejahatan, dan sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.